Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Kembali lagi kita pada pembelajaran fikih. Nah, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang sholat fardu atau yang disebut juga dengan sholat wajib. Nah, Ibu sudah menyediakan media gambar di sini. Yang pertama ini pengertian sholat. Nah, sholat menurut bahasa artinya doa. Kalau sholat menurut istilah adalah suatu perbuatan yang terdiri dari ucapan dan gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, sholat itu dikerjakan dalam sehari semalam itu sebanyak 5 waktu. Nah, 5 waktu ini. Yang pertama ini sholat subuh. Nah, sholat subuh terdiri dari 2 rakaat saja. Kalau zuhur terdiri dari 4 rakaat, kalau asar juga terdiri dari 4 rakaat, kalau maghrib terdiri dari 3 rakaat, kalau isya terdiri dari 4 rakaat. Nah, jadi jumlah rakaat yang kita kerjakan dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib sampai isya berjumlah 17 rakaat. Nah, yang kedua ini sholat hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, kita sebagai orang muslim harus wajib sholat. Kalau kita tidak sholat, berarti kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya tujuan mendirikan sholat. Nah, tujuan mendirikan sholat itu agar kita menjadi anak-anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, sholat juga dapat menjauhkan kita dari perbuatan mungkar dan keji. Nah, selanjutnya di sini ada syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sholat ini ada 6. Apa itu? Yang pertama, Islam. Nah, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua. Orang Islam itu wajib melaksanakan sholat. Kalau orang tidak Islam, wajib atau tidak melaksanakan sholat? Tidak wajib melaksanakan sholat. Nah, orang Islamlah yang wajib melaksanakan sholat. Kalau tidak melaksanakan sholat, dia melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ini syarat wajib sholat yaitu suci dari haid dan nifas. Apa itu suci dari haid dan nifas? Nah, yang pertama nih, haid itu adalah darah yang keluar dari wanita yang menandakan wanita itu sudah baligh. Nah, kalau nifas itu adalah darah yang keluar dari seorang perempuan karena melahirkan. Nah, kita harus bersuci dulu dari haid dan nifas. Kemudian syarat wajib sholat itu yang ketiga itu berakal. Berakal dalam artian orang tersebut tidak gila. Kita masih mempunyai akal pikiran. Nah, yang keempat itu baligh. Baligh, apa itu baligh? Orang yang sudah cukup umur untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kelima telah sampai dakwah Islam kepada kita. Yang keenam terjaga. Artinya yang terjaga itu kita tidak tidur. Kalau kita tidur, kita tidak wajib melaksanakan sholat. Tapi setelah kita bangun tidur, kita harus wajib melaksanakan sholat fardu atau yang disebut dengan sholat wajib. Nah, tadi syarat wajib sholat. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan syarat sah sholat. Nah, yang pertama itu suci dari hadas. Nah, hadas itu seperti keluarnya darah, nifas, seperti itu. Nah, kalau yang kedua itu
suci badan, pakaian, dan tempat. Nah, sebelum kita melaksanakan sholat, kita itu harus suci badan kita, harus bersih, harus mandi, dan berpakaian yang suci, berpakaian yang rapi, yang bersih, dan juga kita menggunakan tempat yang bersih, yang tidak kotor sama sekali, seperti masjid di rumah kita yang sudah kita bersihkan. Nah, selanjutnya cara sah sholat adalah menutup aurat. Nah, bagi yang perempuan, menutup aurat dari kepala hingga ujung kaki. Menutupnya dengan mukena, hijab, hingga tidak nampak sama sekali kecuali muka dan telapak tangan. Kalau laki-laki, Bu, bisa menggunakan baju batik, baju koko yang panjangnya selengan atau sampai sini, dan celananya harus sampai mata kaki. Selanjutnya menghadap kiblat. Nah, kita sholat harus menghadap kiblat. Mana kiblat kita? Yaitu kiblat kita adalah Ka'bah. Nah, selanjutnya mengetahui masuknya waktu sholat. Nah, kita harus mengetahui waktu sholat terlebih dahulu. Kalau sudah waktunya sholat, kita bergegaslah untuk sholat. Tapi kalau belum ada muazin yang azan di masjid, kita jangan dulu mendahului azan. Setelah azan kita baru bisa melaksanakan sholat. Nah, itulah syarat sah sholat. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan rukun sholat. Nah, rukun sholat ini yang pertama niat kita. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Kalau dia tidak mampu, Ibu seperti apa? Kalau tidak mampu, kalau dia tidak mampu lagi, dia bisa duduk di kursi, atau memang kalau dia sangat-sangat lemah, dia bisa melaksanakan sholat sambil berbaring di tempat tidur. Nah, yang ketiga takbiratul ihram. Yang keempat membaca surah Al-Fatihah, atau juga bisa kita disertai dengan membaca surah-surah pendek. Nah, selanjutnya ruku setelah tumanina. Selanjutnya ikhtidal serta tumaninah. Selanjutnya sujud 2 kali serta tumaninah. Selanjutnya duduk tasyahud awal dan akhir. Selanjutnya membaca sholawat, kemudian mengucapkan salam, dan yang terakhir tertib. Kita melaksanakan rukun sholat itu dengan tertib agar sholat kita dinyatakan sah. Setelah kita melaksanakan rukun sholat dengan tertib sesuai urutannya. Nah, selanjutnya gerakan sholat. Nah, yang pertama itu takbir. Takbir seperti ini. Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Kalau ruku seperti apa, Bu? Ruku seperti ini. Allahu Akbar. Nah, seperti ini. Kalau sujud, nah kita sujud. Kalau duduk di antara 2 sujud seperti ini. Yang terakhir tahiyat awal, yang terakhir itu tahiyat akhir, hingga kita melaksanakan salam. Nah, itulah penjelasan dari Ibu tentang sholat fardu atau sholat wajib. Semoga penjelasan Ibu membantu anak-anak semuanya untuk kita melaksanakan sholat. Sholat itu wajib bagi kita semuanya sebagai umat Islam. Semoga penjelasan Ibu kali ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mungkin sekian penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.